ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di saat kami mengalami kesesakan pun Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah lagi bersama-sama di tempat ini, baik secara onsite maupun secara online Tuhan. Berkati setiap kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Pegang tangan kami erat-erat, jangan pernah Engkau lepaskan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan untuk mau ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini agar supaya dapat menolong kami, menguatkan kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang bekerja perkara di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir untuk kita masuk dalam tema bersaksi sampai Tuhan datang. Dan untuk tema kita pagi hari ini yaitu tentang bersaksi dengan seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bersaksi itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan diteruskan bagi kita sampai saat ini sebagai orang-orang percaya ataupun sebagai pengikut-pengikut Kristus, untuk kita harus menjadi saksi di mana kita berada. Minggu pertama kita sudah belajar tentang bersaksi dengan bersikap yang positif, bersaksi juga melalui setiap perkataan-perkataan kita, dan yang minggu ketiga kita belajar tentang bagaimana bersaksi dengan perbuatan kita. Itu udah berat banget, tetapi sekarang lebih berat lagi sebenarnya, karena bersaksi dengan seluruh kehidupan kita. Jadi bukan cuma bersaksi melalui cara berpikir kita yang positif atau melalui setiap kata-kata kita ataupun perbuatan kita, tetapi bersaksi dengan seluruh hidup kita. Jadi bukan cuma kata-kata dan perbuatan, tetapi seluruh kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan tentunya itu hal yang sangat berat Bapak Ibu ya. Itu bukan suatu hal yang gampang, tapi inilah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipercayakan suatu misi yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu seharusnya merupakan sebuah kehormatan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang menerima misi ini yang berasal daripada Tuhan. Pesan dari Tuhan yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Bukan hanya kepada orang-orang percaya, tetapi kepada orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang mereka belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini menjadi hak dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Ini menjadi hak dan tanggung jawab kita untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang melalui seluruh kehidupan kita. Jadi apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, ya diri kita sepenuhnya itu harus mencerminkan, harus benar-benar orang bisa melihat bahwa benar-benar ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa menjadi saksi. Kalau orang tidak melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian yang hidup?
Nggak bisa. Itu yang paling penting itu harus Tuhan Yesus. Walaupun memang kita harus berbicara tentang kehidupan kita, tentang siapa kita, tetapi ingat itu yang paling penting yang harus kita saksikan itu Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita dan apa yang sudah kita alami semenjak kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Dan semua orang harus dengar. Semua manusia yang ada di bumi itu harus dengar. Baru firman Tuhan katakan, baru tibalah kesudahannya. Kalau Injil sudah disebarluaskan dimanapun, apalagi sekarang, media udah dengan gencarnya ya, dan semua orang sudah bisa untuk mengotak-ngatik handphone dan lain-lain. Kalaupun yang belum ada internet, mereka juga bisa mendengar melalui radio-radio yang bisa masuk sampai ke pedalaman-pedalaman. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Johan boleh tampil gambarnya aja. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan satu tokoh ini. Ini dia adalah seorang ateis sebenarnya, seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan akhirnya orang ini dia melalui dia sih karena dia seorang penulis, jadi melalui setiap tulisannya itu dia bisa menjadi kesaksian banyak orang, karena ada banyak orang-orang yang bertobat melalui setiap tulisan-tulisan. Apa yang dia tuliskan itu memberkati banyak orang, jutaan orang. Karena sampai saat ini orang-orang pun masih menggunakan apa yang dia tulis. Jadi kata-katanya yang luar biasa yang dia tulis dari dahulu sampai sekarang orang-orang masih sering memakai kata-katanya. Ada yang tahu siapa tokoh ini? Siapa? Oh, Pak udah lihat tadi kayaknya. Dia udah lihat di laptop, makanya dia tahu. Jadi namanya adalah C.S. Lewis ya. Nah, dia orang saya waktu membaca artikel ternyata pada tahun dikatakan bahwa pada bulan November 1963 di hari sama ketika Presiden John F. Kennedy ketika dia ditembak mati, nah ini ada seorang juga yang meninggal ternyata pada waktu itu, yaitu Cliff Staples Lewis. Nah, ini orangnya. Jadi pada waktu Presiden John Kennedy dulu meninggal ditembak mati, nah ternyata dia meninggal juga. Jadi mereka meninggal pada hari yang sama dan merupakan suatu kesaksian yang luar biasa ketika orang berbicara tentang orang ini nih. Jadi benar-benar hidupnya itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan, bahkan jutaan orang mengetahui kehidupan dari seorang yang bernama C.S. Lewis melalui tulisan-tulisannya. Jadi orang tahu siapa dia. Seluruh kehidupannya itu bersaksi tentang Yesus, tentang apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupannya. Ketika dia masih menjadi seorang ateis dan akhirnya dia berubah dan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, itu suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ateis yang bertobat, yaitu C.S. Lewis. Dan mungkin sampai sekarang juga saya sering mendengar orang-orang menulis artikel, bahkan khotbah-khotbah juga sering memakai kata-katanya, karena kata-katanya sangat luar biasa dan memberkati banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam kitab 2 Korintus yang menjadi ayat kita pagi hari ini. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia.
Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi inilah tema kita pada pagi hari ini yang akan kita bahas, yaitu tentang bersaksi dengan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sih cara kita bersaksi dengan seluruh kehidupan kita? Kalau ya dengan pikiran, ya kita tentunya dengan pikiran kita. Tetapi kalau dengan perkataan, tentunya setiap kata-kata itu harus benar-benar kata-kata yang luar biasa, yang bisa memberkati banyak orang. Apalagi perbuatan kita. Tapi bagaimana kita bersaksi dengan seluruh kehidupan kita, menjadi kesaksian bagi banyak orang? Itu yang sangat susah. Tetapi pagi hari ini Rasul Paulus katakan bagaimana supaya kita bisa menjadi kesaksian, seluruh hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu caranya yang saya dapatkan. Itu di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami. Nah, perhatikan kata surat pujian kami. Rasul Paulus katakan bahwa kamu, yaitu jemaat Korintus yang Paulus layani, adalah surat pujian Paulus dan kawan-kawannya pada waktu itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa bersaksi dengan seluruh kehidupan kita? Ingat, yang harus kita ketahui bahwa sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau menjadi saksi dengan seluruh kehidupan kita, kita harus menjadi surat pujian bagi orang lain. Bukan menjadi surat batu sandungan, tetapi surat pujian. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat-jemaat yang Korintus. Rasul Paulus yang benar-benar dia memuji, dia mengatakan bahwa ini nih jemaat Korintus. Paulus yang berkata bahwa jemaat Korintus adalah surat pujian Paulus dan teman-temannya dalam pelayanannya pada waktu itu ketika dia merintis pelayanan yang ada di Korintus. Sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam tentang latar belakang dari surat 2 Korintus ini, di situ Rasul Paulus dia menghadapi banyak persoalan dan akhirnya mereka mempertanyakan tentang Rasul Paulus ini. Mereka mempertanyakan tentang kerasulannya sebagai seorang rasul, dan mereka mempertanyakan bagaimana pelayanan dari Rasul Paulus ini. Karena ketika dia melayani jemaat-jemaat yang ada di Korintus, ternyata ada begitu banyak guru-guru palsu dan ajaran-ajaran sesat yang masuk pada waktu itu, yang menggoncang pelayanan Paulus pada waktu itu. Dan akhirnya ada beberapa jemaat Korintus yang pada waktu itu mereka sempat terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang guru-guru palsu ini ajarkan kepada jemaat Korintus. Dan akhirnya walaupun mereka adalah jemaat binaan Paulus, adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, mereka mempertanyakan tentang Rasul Paulus. Karena ada beberapa orang yang memang sengaja untuk menghancurkan, menjerumuskan Paulus ini supaya dia nggak diakui sebagai seorang rasul. Nah, karena pada zaman itu juga itu sebuah surat itu sangat penting. Misalnya kayak kita, kalau kita mau pergi, misalnya kayak kita mau masuk, misalnya kita orang-orang yang sudah pelayanan, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang pelayan Injil, kita harus dapat rekomendasi dari Ibu Gembala Sidang. Dan itu diminta dari pusat, bahwa mereka minta surat rekomendasi dari gembala bahwa orang-orang ini dia benar-benar layak jadi PI atau enggak. Dia harus dapat surat pujian dari Gembala Sidang untuk dilihat pemimpin pusat. Dan pada waktu itu orang-orang guru-guru palsu ini mereka mengatakan bahwa ini surat kami nih, bahwa kami adalah pengajar-pengajar yang hebat. Mereka juga memakai firman Tuhan pada waktu itu, tetapi mereka menyesatkan orang-orang Korintus. Guru-guru palsu yang dari Palestina pada waktu itu dikatakan, dan mereka sampaikan, ini kami punya surat nih. Mereka bangga-banggakan dan orang memuji-muji mereka nih, ini pelayan kami hebat. Dan mereka mempertanyakan, Paulus mana? Bagaimana dengan yang namanya Rasul Paulus katanya? Apakah dia punya surat
pujian dari sinode atau dari pimpinan pusat. Jadi mereka mempertanyakan tentang pelayanan Rasul Paulus. Dan yang lebih hebat, yang Paulus katakan pada waktu itu, Paulus berkata bahwa dia nggak memerlukan surat pujian dari pusat. Dia nggak butuh seperti itu. Tetapi Paulus, dia meyakinkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan orang-orang yang coba menjatuhkan dia pada waktu itu. Dia berkata, saya nggak perlu dengan surat pujian dari mana-mana yang mengatakan bahwa saya seorang rasul. Dan saya nggak harus mengatakan kepada orang lain nih, kepada jemaat-jemaat bahwa saya rasul nih. Saya seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini surat-suratnya. Paulus bukan tipe seorang rasul yang seperti itu, yang harus menonjolkan dirinya. Walaupun orang tahu memang pelayanannya luar biasa. Tetapi ada orang yang mempertanyakan tentang pelayanan Rasul Paulus, dan mereka butuh suratnya mana? Buktinya mana bahwa dia adalah seorang rasul, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi enggak, Paulus bilang itu enggak terlalu penting buat dia. Karena bagi Rasul Paulus, itu yang paling penting siapa saya yang sebenarnya. Mereka bisa lihat dari buah pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia merintis jemaat Korintus pada waktu itu dari awal, dari nol. Bagaimana dia merintis jemaat Korintus dari awal? Tanya aja sama mereka. Orang-orang tahu apa yang Rasul Paulus lakukan pada waktu itu. Bagaimana dia melayani jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka tahu. Saya nggak harus mempromosikan, mempamer-pamerkan surat seperti yang dilakukan guru-guru palsu pada waktu itu. Mereka membangga-banggakan diri, mereka menyombongkan diri, mereka mengatakan ini surat-surat nih yang mereka palsukan juga sebenarnya, biar jemaat Korintus itu terpengaruh sama mereka dan mengikuti mereka dan tidak mengikuti ajaran Paulus pada waktu itu. Dan Paulus dia benar-benar luar biasa. Tapi Paulus cuma bilang, dia berkata bahwa ini kamu orang-orang Korintus, kalian adalah surat pujian kami. Itu Paulus dan kawan-kawannya berarti. Jadi saya nggak butuh surat pujian dari mana-mana untuk menyampaikan kepada kalian. Tapi kalian lihatlah bagaimana pelayanan Paulus di jemaat Korintus pada waktu itu. Dan kita tahu, dan kenapa juga saya sempat menyelidiki, kenapa kan pelayanan Paulus itu udah banyak banget ya. Ada banyak yang dia rintis pelayanan pada waktu itu. Bahkan surat-suratnya kepada jemaat ini. Tetapi Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat pujian Paulus katanya. Dia katakan seperti itu. Bukan jemaat-jemaat yang lain, tetapi jemaat Korintus adalah surat pujiannya. Padahal kan jemaat Korintus juga nggak sempurna amat kan. Istilahnya mereka, ya walaupun mereka, kalau kita mempelajari dalam kitab 1 Korintus, di situ kan itu Tuhan bekerja luar biasa memang. Roh Kudus bermanifestasi luar biasa pada jemaat-jemaat Korintus pada waktu itu, dan muncullah karunia-karunia Roh Kudus. Itu mulai ditampilkan bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu bermanifestasi, di mana orang-orang bisa berbahasa roh, di mana orang-orang bisa mempunyai karunia mujizat, di mana orang-orang pada waktu itu mempunyai karunia iman, dan mereka bisa menafsirkan bahasa roh, dan ada banyak mujizat yang Roh Kudus lakukan pada waktu itu. Dan orang-orang kan tahu bagaimana dari awalnya mereka orang-orang yang belum percaya, tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa pada waktu itu. Dan mereka tahu, dan Paulus bilang, saya nggak perlu menjelaskan kan kepada kalian tentang siapa saya, tetapi lihat hasil ini buah dari pelayanan saya. Tapi Paulus pun seperti dia nggak mengatakan seperti itu. Dia nggak membangga-banggakan diri, karena bagi dia itu pun semuanya dari Tuhan. Dia bisa melakukan semua itu karena Tuhan, bukan karena dia hebat, bukan karena siapa Rasul Paulus, tetapi Paulus tetap mengatakan bahwa semuanya itu pekerjaan Tuhan. Itu Roh Kudus yang lakukan, bukan saya. Jadi kalian jangan mengkultuskan saya atau jangan mendewakan saya juga, tetapi Yesus yang harus diutamakan. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Semua itu adalah karya Roh Kudus, sehingga jemaat Korintus bisa berdiri dan
kuasa Tuhan bisa dimanifestasikan pada waktu itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya di dalam 2 Korintus ini Rasul Paulus lebih banyak berbicara tentang pribadi. Karena bagi dia jemaat Korintus itu benar-benar gimana ya, ditulis di dalam apa yang saya baca, bahwa jemaat akan di dalam, kita baca di dalam ayat yang kedua tadi, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu. Ini Paulus menyinggung tentang Musa pada zaman perjanjian lama, bagaimana Tuhan mencatat dengan jari-jarinya. Dan ini Paulus sempat singgung juga, melainkan pada lolo daging. Nah, kalau dulu kan Tuhan juga cuma menulis melalui jarinya. Jadi Musa pegang batu dalam 10 hukum itu ya, 10 perintah Allah, itu ditulis dengan jari-jari Tuhan kan. Tetapi Paulus katakan bahwa dia nggak menulis dengan jari-jarinya juga atau dengan tinta, tetapi dikatakan bahwa melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi benar-benar dia tuliskan itu kepada jemaat-jemaat yang di Korintus. Jadi akhirnya ya gimana ya, karena dituliskan di dalam hati kan, jadi itu benar-benar termeterai, bukan hanya sebagai kata-kata atau sebagai tinta, tetapi itu benar-benar ditulis dari dalam hati, dari daging. Jadi istilahnya mendarah daging, tulisan-tulisan Paulus pada waktu itu. Makanya Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat pujian kami. Dan karena Paulus juga begitu mengasihi orang-orang Korintus, karena dia adalah pendiri, dia adalah seorang perintis yang awal merintis jemaat Korintus pada waktu itu. Jadi jemaat Korintus sangat berkesan di dalam hatinya. Makanya kan Paulus banyak menceritakan tentang bagaimana kehidupannya, bagaimana sebagai seorang pelayan, bagaimana penderitaannya ketika dia melayani Tuhan Yesus. Dia ceritakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dia banyak bersaksi tentang kehidupannya. Jadi jemaat Korintus bisa berkaca nih tentang kehidupan dari seorang Rasul Paulus seperti ini. Bagaimana pelayanan dari seorang Rasul Paulus seperti ini. Dan mereka tahu. Dan akhirnya itu banyak orang-orang yang gak senang dengan pelayanan Rasul Paulus. Dan akhirnya mereka mencari cara untuk bisa menghancurkan, bisa menjerumuskan seorang Rasul Paulus pada waktu itu. Tapi Paulus bilang, saya nggak perlu surat-surat seperti itu. Tapi ya biarlah kalian lihat bagaimana pelayanan saya pada waktu saya merintis jemaat Korintus, dan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Karena itu semua dari Tuhan. Istilahnya biar Tuhanlah yang menjadi saksi bagi orang-orang yang ada pada waktu itu, dan orang-orang juga yang berusaha untuk menjerumuskan dan menjatuhkan Rasul Paulus. Jadi dia nggak perlu surat pujian. Begitu juga dengan kehidupan kita sebenarnya. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah melayani Tuhan, kita kan nggak harus mengatakan suatu saat mungkin kita dipakai Tuhan luar biasa. Terus mungkin kita, ya sebentar ada yang dipercayakan Tuhan, diutus Tuhan untuk pergi ke suatu daerah untuk merintis, kita kan nggak tahu. Apalagi ada anak muda di sini kan kita nggak tahu. Suatu saat tiba-tiba Tuhan membelokkan hidup kalian, nih siapa? Jadi kamu harus pergi ke Kalimantan untuk melayani di sana. Mungkin dia nggak pernah pikirkan kan? Tapi kalau suatu saat Tuhan yang tangkap nih, kamu harus sana, ayo mau lari kayak Yunus, nggak mungkin kan? Begitu juga dengan Sultan, dengan Mikil juga, siapa lagi? Kita sebagai anak-anak muda, kita nggak tahu kan ke depannya. Suatu saat Felix juga kita istilahnya mengalami Tuhan yang luar biasa, sehingga 1 hari 2 hari kita bergumul, Tuhan bener nggak sih ini? Kita nggak tahu kan. Suatu saat kayak Paulus lagi asik-asiknya bunuh-bunuh orang,
cari siapa sih yang orang Kristen ini, gue mau bunuh semua. Itu misi Paulus pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanannya tiba-tiba dia ketemu Tuhan, dibelokkan dia. Semua pemikirannya diubahkan dan akhirnya dia dipakai Tuhan. Yang akhirnya jadi pembunuh, tetapi jadi saksi Kristus. Seluruh kehidupannya harus menjadi Kristus supaya banyak-banyak orang boleh percaya. Dan itu nggak mudah bagi seorang Rasul Paulus. Jadi begitu juga dengan kita. Suatu saat kalau kita dipakai Tuhan luar biasa, ataupun kita juga sebagai jemaat-jemaat Tuhan, suatu saat kalau kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, kita juga bisa menceritakan, kamu jangan lihat saya yang sekarang, lihat bagaimana saya yang dulu, bagaimana saya merintis usaha, bagaimana saya bekerja siang dan malam. Kalau kamu lihat saya sampai saat ini sudah sukses, jangan lihat yang itu. Lihat yang dulu bagaimana proses saya bekerja dari awal. Iya kan? Dan itu menjadi kesaksian kita. Kita bisa bercerita kepada orang-orang bagaimana awal karir kita, dan akhirnya kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan itu semuanya karena Yesus. Jangan kita membangga-banggakan diri juga. Itu karena kerja keras saya. Saya kan berusaha mati-matian sampai saya nggak tidur kadang. Tapi ya kalau nggak Tuhan yang tolong juga kan, Tuhan sendiri dikit juga kan nggak bisa kerja kita. Jadi kalaupun kita menjadi orang yang berhasil, kita jangan menyombong-nyombongkan diri kita, membangga-banggakan diri. Tapi biarlah orang-orang yang di sekitar kita yang melihat, wah gila ini, misalnya kayak Pak Andri juga kan, saya pernah dengar kesaksian Pak Andri bagaimana mereka merintis usaha dari awal. Itu nggak gampang. Itu benar-benar bagaimana istilahnya perusahaan mereka bisa berdiri sampai sekarang itu karena ada sejarah. Dan orang tahu kan istilahnya, ya pasti banyak orang juga yang penasaran bagaimana perusahaan sampai sekarang bisa berdiri kan. Kalau misalnya kita tanya dari awal, saya wawancara Pak Andri, wah pasti kita akan, pasti ada banyak cerita. Jadi suatu saat orang nggak perlu bertanya-bertanya, tapi mereka udah tahu, dulu perusahaan Pak Andri itu seperti ini, memberkati banyak orang sampai sekarang. Itu semua karena Tuhan kan. Istilahnya bukan juga karena kepintarannya Pak Andri atau kehebatannya Pak Andri, nggak, sebenarnya juga kan karena Tuhan. Mereka bisa ada sampai saat ini dan bisa memberkati banyak orang, itu luar biasa. Jadi biar orang yang melihat. Jadi tanpa pun kita bercerita, misalnya kayak sekarang mungkin ya orang-orang yang tahu Pak Andri, ya Pak Andri udah nggak harus bercerita tentang bagaimana usahanya dulu. Tapi kalau semua orang nggak tahu. Jadi begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bagaimana supaya kita bersaksi dengan seluruh kehidupan kita. Kita belajar dari jemaat Korintus, yaitu kita harus menjadi surat pujian bagi banyak orang, bagi orang-orang yang di sekitar kita, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, bagaimana cara kita bersaksi dengan seluruh kehidupan kita. Nah, di sini masih di ayat 2 juga dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ini yang paling penting. Jadi kita bukan hanya merupakan surat pujian, tetapi kita harus menjadi surat pujian yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena ada anak-anak Tuhan juga yang dia sudah menjadi surat pujian bagi banyak orang, tetapi hanya secara eksklusif. Nah ini nih yang bahaya nih. Menjadi surat pujian. Jadi istilahnya kalau kita dapat surat pujian nih, ya kita simpan baik-baik di satu tempat. Ya udah kita aja yang baca, atau orang tua kita aja, keluarga kita aja yang baca. Jadi kita istilahnya mengeksklusifkan diri sebagai surat pujian. Ya itu kita cuma mau dibaca oleh keluarga kita, orang lain nggak perlu tahu. Tetangga nggak perlu tahu siapa saya. Masa saya harus apa semua orang harus tahu sama saya? Nggak bisa begitu. Cukup keluarga saya aja yang tahu siapa saya. Kita nggak bisa menjadi seperti itu juga ternyata, karena ada banyak anak-anak Tuhan, mereka sudah menjadi surat pujian, tetapi mereka mengeksklusifkan diri, atau kita membatasi hanya sebatas gedung ini aja. Jadi hanya jemaat Tuhan yang tahu siapa kita sebenarnya. Jadi hidup kita itu hanya bisa
dibaca oleh keluarga dan jemaat yang ada di Kosambi. Jadi orang lain nggak perlu tahu siapa kita yang sebenarnya. Nah itu nggak boleh juga ternyata. Karena kesaksian hidup, seluruh hidup kita harus menjadi kesaksian, dan dikatakan bahwa yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Semua orang. Jadi mereka nggak hanya kenal kita, tetapi mereka bisa baca juga siapa kita yang sebenarnya. Jadi kita nggak bisa juga mengeksklusifkan diri ternyata. Mengatakan, wah cukup, ya udahlah mereka aja yang tahu siapa saya. Enggak juga ternyata. Ternyata memang kalau kita mau bersaksi dengan seluruh kehidupan kita, ya kita harus benar-benar menjadi surat yang terbuka, firman Tuhan katakan. Jadi orang bisa melihat bagaimana, ya melihat saya yang sebenarnya nih, Jackson sebenarnya saya ya. Ini Jackson seperti ini, dia kelebihannya begini, kekurangannya seperti ini. Orang harus tahu memang. Jadi mereka bisa belajar. Jadi kesaksian hidup saya itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan hanya kelebihan saya, tetapi ternyata kekurangan saya juga orang tuh harus tahu sebenarnya. Karena itu menjadi kesaksian juga bagi orang lain ternyata. Jadi jangan hanya kehebatan kita, apa yang bisa kita perbuat, orang tahu, tetapi kelemahan-kelemahan kita nggak perlu. Enggak. Ternyata orang perlu tahu juga apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Sehingga mereka bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Karena tokoh-tokoh Alkitab juga seperti itu kan. Kayak Daud, walaupun dia seorang yang luar biasa, tapi dia punya kekurangan juga. Banyak kesalahan juga, tetapi ya dia menjadi surat pujian yang bisa dibaca semua orang. Dan sampai sekarang orang bisa menceritakan bagaimana Musa juga yang memimpin jutaan orang pada waktu itu. Walaupun dia menjadi surat pujian, tetapi dia adalah surat pujian yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Dan mereka tahu bagaimana kelebihan Musa, tapi dia juga punya kelemahan ternyata, dan orang tahu karena dia sudah menjadi surat yang terbuka. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Ternyata ya orang juga memang perlu tahu apa yang menjadi kekurangan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang eksklusif. Jangan menjadi orang Kristen yang tertutup. Kita nggak boleh seperti itu ternyata. Jadi ya kalau kita mau menjadi kesaksian bagi hidup kita, ya udah kita harus terang-terangan ini saya nih sebenarnya. Ya kalian tahu lah kekurangan saya seperti ini, kelebihan saya seperti ini. Tetapi jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Ya untuk kita semakin lebih baik lagi. Karena kekurangan-kekurangan kan istilahnya bukanlah sesuatu memang yang harus kita bangga-banggakan, tetapi seharusnya itu biar orang lain bisa belajar. Jadi mereka nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang kita perbuat, yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Dan ini yang harus semua orang juga tahu siapa kita sebenarnya. Jadi mereka bisa belajar. Makanya Rasul Paulus katakan juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, kita harus menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca, dikenal semua orang. Jangan menjadi orang Kristen yang eksklusif, jangan menjadi orang Kristen yang tertutup hanya buat beberapa orang saja. Kalau kita mau bersaksi dengan seluruh kehidupan kita, ya udah kita harus siap dikenal oleh banyak orang. Kita harus mau dibaca oleh semua orang. Jadi bukan beberapa orang saja. Itu yang paling penting. Bukan berarti istilahnya kita harus memperkenalkan diri kepada banyak orang, nih saya nih seperti ini saya nih begini, nggak juga seperti itu. Tetapi ya udah kita jadi apa adanya. Nih saya sebenarnya seperti ini, biar kalian yang bisa menilai saya. Nah itu kita menjadi kesaksian seluruh hidup kita. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi biar mereka yang bisa menilai. Jangan menjadi orang Kristen yang eksklusif, tetapi jadilah orang Kristen yang mau dikenal dan juga dibaca oleh semua orang, agar supaya juga kita bisa mempermuliakan Kristus. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa bersaksi dengan seluruh kehidupan kita? Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami
adalah pekerjaan Allah. Dan yang paling penting yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu dalam segala sesuatu ingat, kita harus melibatkan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu ujung-ujungnya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan diri kita sendiri. Itu yang Rasul Paulus dan kawan-kawannya mereka jaga pada waktu mereka melayani Tuhan. Walaupun Tuhan memakai mereka dengan luar biasa, banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan, tetapi Paulus selalu mengatakan di dalam pelayanannya bahwa itu bukan saya, itu semuanya karena Tuhan. Saya bisa begini, saya bisa sampai saat ini, saya bisa melakukan hal itu bukan karena saya, tetapi itu semuanya karena Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan saya untuk saya bisa begitu. Jadi tidak alasan bagi saya, Rasul Paulus, untuk membangga-banggakan diri kepada orang lain. Enggak, Paulus tidak berkata seperti itu. Selalu melibatkan Tuhan, bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah orang yang dipercayakan Tuhan, amin. Dan kalaupun kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, itu pun juga karena campur tangan Tuhan. Karena kita juga melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perkataan yang berkata begini, bahwa kesaksian yang paling hidup dari orang Kristen terhadap orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Amin. Itu tuh yang paling penting. Jadi hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Kristus itu berbicara jauh lebih keras daripada ribuan kata-kata. Itu paling penting. Jadi bukan karena ribuan kata-kata yang kita sampaikan, tetapi benar-benar hidup kita itu yang menjadi kesaksian, itu yang paling penting. Sebagaimana kita tahu, Pak Janus juga sudah pernah singgung waktu minggu lalu, seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Mahatma Gandhi, kita tahu ya, seorang tokoh yang luar biasa yang sampai sekarang itu pengaruhnya dahsyat banget. Tetapi hanya karena dia sempat mengatakan, saya membaca bahwa dikatakan bahwa di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, si Mahatma Gandhi ini pernah berkata bahwa seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristen lah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Itu ngeri banget. Seorang Mahatma Gandhi dia mengatakan seperti itu. Dia itu sebenarnya dia ingin jadi Kristen, tetapi dia lihat hidup orang-orang Kristen yang gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sesuai dengan Injil. Akhirnya dia gak mau jadi Kristen. Dan dia lebih memilih untuk gak percaya sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia mempengaruhi jutaan orang. Ngerti ya? Dan yang lebih parah, suatu saat dia pernah ke gereja, karena kulitnya gak sama dengan orang-orang gereja pada waktu itu. Akhirnya dia diusir. Dan akhirnya dia berkata, kok orang Kristen seperti ini? Saya mau masuk ke gereja tapi diusir. Itu ngeri banget. Ngeri. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk tidak percaya Tuhan Yesus. Walaupun dia sangat mengakui dan dia sangat mengagumi tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Melalui kitab-kitab yang Tuhan Yesus, melalui khotbah Yesus di bukit, dia sangat mengagumi. Wah, kalau memang seorang Kristen hanya sebatas ini saya mau. Tapi kok nggak seperti yang saya bayangkan ya? Kok orang-orang Kristen seperti, gimana sih? Dan itu yang merubah paradigma dia, dan akhirnya dia nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ngeri banget. Dan akhirnya jutaan orang terpengaruh sama dia, sama perbuatan dia. Karena ya ngapain mau jadi Kristen? Ngapain mau percaya Kristus? Ini orang-orang Kristen aja kayak gini. Hidup mereka nggak menjadi kesaksian. Ngapain mau jadi orang Kristen? Itu ngeri banget Bapak Ibu. Ngeri, karena ya itulah, kita sebagai orang Kristen, kita nggak menjadi kesaksian. Hidup kita nggak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukannya orang percaya kepada Tuhan, malah orang menjauhkan diri dari Tuhan karena kita. Itu lebih parah. Jadi orang istilahnya bukan percaya kepada Tuhan, malah kabur. Mereka meninggalkan Tuhan karena perbuatan kita. Itu lebih ngeri lagi. Jauh tampilkan adalah seorang tokoh juga, terakhir, ini paling terakhir.
Ini juga seorang pelayan Tuhan, seorang yang melayani Tuhan pada waktu itu. Tapi akhirnya dia kecewa juga. Dia kecewa juga sama orang Kristen. Ini orang yang sudah melayani Tuhan. Bisa aja. Dia orang yang percaya Tuhan awalnya, orang yang melayani Tuhan, tetapi ya karena hidup orang-orang Kristen kok nggak seperti dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, nggak mengikuti ajaran-ajaran Kristus yang sebenarnya, akhirnya dia memilih jalan lain. Ada yang tahu ini namanya siapa? Angkat tangan deh. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kata tadi ya nanti. Jadi namanya adalah, tampilkan dulu. Siapa namanya? Anton LaVey. Siapa dia Bapak Ibu? Dia adalah pendiri gereja setan. Ini pendirinya. Jadi gereja setan sampai sekarang ada, ini karena dia nih, yang kecewa sama orang Kristen. Dia dulu sudah melayani Tuhan, dia percaya Tuhan. Tetapi karena dia kecewa dengan hidup orang-orang Kristen, akhirnya dia memilih untuk keluar dari kekristenan dan dia bangun gereja setan. Yang menurut dia lebih bebas. Jadi bisa berekspresi seenaknya. Mereka mau melakukan apa aja, ya ini diri mereka yang sebenarnya. Mereka bisa bebas sebebasnya. Ya dia bikin ajaran sendiri kan, gereja setan. Dan mereka nggak menjadi orang yang munafik. Enggak, karena mereka memang ya ini mereka yang sebenarnya. Dia kecewa sama orang Kristen. Oh, dia sudah pelayanan juga. Tapi karena kekecewaannya kepada orang Kristen yang menjadi saksi dan menjadi berkat, akhirnya dia memilih untuk membangun gereja setan. Saya percaya bukan hanya mereka yang kecewa dengan orang-orang Kristen, ada begitu banyak juga orang-orang di luar sana yang kecewa sama orang-orang Kristen karena yang hidup mereka itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sesama gereja aja masih ada gontok-gontokan, masih ada kebencian. Sadar nggak sih? Iya kan, sesama anggota gereja aja kita mungkin masih sampai sekarang mungkin masih ada orang yang nggak bisa mengampuni. Mungkin sampai sekarang di antara kita juga masih ada orang yang membenci. Yang kita udah tahu itu nggak boleh, tetapi masih kita pendam. Itu kan ngeri banget. Dan akhirnya suatu saat bisa menjadi penyakit yang sangat mengerikan. Karena kita pendam terus. Kita kan datang ke gereja untuk kita mau diubahkan, untuk kita mau berubah, menjadi sama seperti Kristus. Ya kalau kita nggak mau berubah ya gimana nanti? Ya, percuma kita datang ke gereja. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain kalau kitanya nggak mau diubahkan dan nggak mau berubah? Jadilah kesaksian seluruh kehidupan kita bagi banyak orang, agar supaya melalui kehidupan kita ada orang-orang yang bisa dijamah oleh Tuhan, ada orang-orang yang bisa menerima Tuhan Yesus dan mereka mau membuka hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajar kami Tuhan. Tuhan tolong kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bukan hanya melalui perkataan kami Tuhan dan perbuatan kami, tapi kami rindu seluruh kehidupan kami Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sebagaimana Engkau Tuhan Yesus pada waktu Engkau ada di dunia ini, bagaimana Engkau hidup. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami bisa meneladani Engkau sebagai Tuhan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan melalui kesaksian kami, melalui cara hidup kami Tuhan. Kami boleh mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik.